Ambisi Mauricio Pochettino bawa kembali kultur juara ke Chelsea. Mauricio Pochettino akhirnya menjejakkan kakinya pertama kali ke lokasi latihan Chelsea di Cobham. Manajer baru itu bertekad membawa kembali kultur juara ke Chelsea yang sempat pudar. Musim 2022-2023 menjadi salah satu musim terburuk Chelsea dalam satu dekade terakhir. The Blues hanya mampu menyudahi Liga Inggris di peringkat ke-12. Padahal Todd Boehly sebagai pemilik baru Chelsea telah menggelontorkan lebih dari 600 juta euro untuk mendatangkan belasan pemain baru. Bermodalkan kekuatan finansial yang besar, Pochettino kini diharapkan memperbaiki apa yang rusak di Chelsea. Ex-manajer Tottenham itu punya ambisi yang sama. Menurut Pochettino, Chelsea musim lalu bukanlah Chelsea yang dikenalnya selama ini, terutama saat dulu masih aktif melatih Tottenham. Pochettino merasa Chelsea tidak selayaknya berada di bawah seperti musim lalu, tempat tim seharusnya berada di papan atas klasemen. Pochettino sendiri bukanlah manajer sukses selama menangani Tottenham. Tidak ada trofi yang bisa dipersembahkannya selain final Liga Champions. Untungnya Pochettino membuktikan diri bisa beradaptasi dengan skuad bintang saat mengasuh Paris Saint-Germain. Ia mendapatkan trofi pertamanya di sana. Harapannya Pochettino bisa mengulang sukses apa yang telah diraih bersama PSG di Chelsea musim depan. Butuh bek sayap malah bidik Josko Gvardiol. Manchester City disebut telah menunjukkan keseriusan untuk mendatangkan Josko Gvardiol, bek tengah berbakat asal RB Leipzig. Transfer Gvardiol mungkin tuntas dalam waktu dekat ini, usai meraih treble winner musim lalu. Manchester City terus berbenah menjelang musim 2023-2024. Salah satu prioritas utama mereka saat ini untuk mendatangkan bek sentral kelas dunia. Nama Josko Gvardiol dari RB Leipzig diyakini sebagai target nomor satunya. Bek berusia 21 tahun Kroasia itu sangat disukai oleh pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola. Oleh Pep Guardiola, pemain yang tampil apik di Piala Dunia 2022 itu ingin dijadikannya pilar baru di lini pertahanan. Manchester City kabarnya sudah selangkah lebih maju dalam operasi transfer ini. Bahkan petinggi RB Leipzig sudah secara terbuka mengakui ketertarikan pada Manchester City. Meski tertarik hingga kini, Manchester City disebut masih belum mengajukan tawaran secara resmi. Diduga harga Gvardiol masih sangat terlalu tinggi. Manchester City harus membuka negosiasi langsung dengan klub penjual. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Manchester City dan Gvardiol sudah mencapai kesepakatan secara personal. Ini adalah langkah yang cukup signifikan. Romano percaya bahwa klub Jerman itu takkan melepas Gvardiol dengan harga di bawah 100 juta euro. Memang pesona Gvardiol tidak perlu diragukan lagi. Wajar jika klub top selevel dengan Manchester City berminat padanya. Masalahnya berkaca pada kondisi tim musim lalu, Manchester City sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan bek tengah baru. Pep Guardiola justru mengalami krisis bek sayap, khususnya di sisi kiri. Bahkan hingga kini Manchester City masih belum punya bek kiri murni. Krisis bek sayap itu bahkan memaksa Guardiola memutar otak musim lalu. Manchester City akhirnya bermain dengan 3 bek sentral sejajar, plus mendorong John Stones untuk bermain sedikit lebih ke tengah. Alhasil diduga Manchester City bakal memprioritaskan pencarian bek sayap baru musim panas ini, dan ternyata mereka justru lebih tertarik mendorong pembelian Gvardiol. Biar cepat laku, MU beri diskon untuk transfer Fred. Rencana Fulham untuk mendapatkan jasa Fred di musim panas ini kian mendekati kenyataan. Manchester United dilaporkan siap mengorting harga jual sang gelandang di musim panas ini. Sejak akhir musim 2022-2023 kemarin, Fulham dilaporkan mengincar jasa Fred. Marco Silva disebut-sebut sangat menyukai gaya bermain gelandang asal Brasil tersebut. Itulah mengapa Dr. Tiger sangat serius untuk mendatangkan Fred di musim panas ini. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan agen sang pemain dan pihak MU terkait dengan transfer Fred. Dilansir dari The Sun, Fulham semakin berpeluang mendapatkannya karena MU bersedia memberikan diskon untuk transfer sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United bersedia menurunkan harga jual Fred di musim panas ini. Awalnya Setan Merah menargetkan 20 juta pounds untuk transfer Fred. Namun Fulham menilai angka itu terlalu mahal karena kontrak Fred habis di tahun depan. Itulah mengapa MU melunak dan siap memberi diskon untuk tim asal London itu.
Mereka kini siap menjual sang gelandang di angka 15 juta pound saja. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada beberapa alasan mengapa MU bersedia untuk menjual Fred di harga yang murah. Ini disebabkan karena gelandang tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag di musim depan. Jadi ia hanya dilihat sebagai pemain surplus di skuad MU saat ini. Selain itu, MU juga lagi butuh uang cepat untuk menuntaskan agenda transfer mereka. Jadi mereka berharap harga baru ini bisa membuat Fred cepat laku. MU sendiri dilaporkan sudah mendapatkan pengganti Fred di musim panas ini. Setan Merah akan mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea. Barcelona kalahkan Real Madrid untuk transfer Arda Güler. Spekulasi mengenai masa depan Arda Güler memasuki babak baru. Barcelona dilaporkan jadi tim terdepan untuk mendatangkan sang gelandang dari Fenerbahce. Güler merupakan salah satu pemain yang lagi naik daun di Turki saat ini. Ia berhasil menembus tim utama Fenerbahce dan tampil reguler di sepanjang musim lalu. Saat ini ada banyak klub top Eropa yang mengincar jasa sang pemain. Dua tim yang paling senter dikabarkan akan mendapatkan jasa Güler adalah Barcelona dan Real Madrid. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Real Madrid bakal gigit jari. Pasalnya Barcelona akan memenangkan transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce dikabarkan lebih tertarik untuk menerima pinangan Barcelona ketimbang Real Madrid. Ini disebabkan Barcelona tidak langsung memboyong Güler ke Camp Nou. Sang pemain akan dipinjamkan kembali ke Fenerbahce selama 1 tahun. Nantinya Güler baru akan bergabung dengan skuad Las Azulgrana di tahun 2024 mendatang, dengan harapan permainannya semakin matang bersama Fenerbahce. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona juga tidak langsung menebus Güler dalam satu kali jalan. Sang pemain sebenarnya punya klausal yang cukup murah. Tebusan sekitar 17 juta euro disebut sudah cukup untuk memboyongnya dari Fenerbahce. Menurut laporan yang sama, Fenerbahce juga memasukkan klausal tambahan dalam transfer Güler ke Barcelona. Mereka ingin mendapatkan 20% dari penjualan sang pemain di musim depan, jikalau Barcelona suatu hari nanti memutuskan menjual Güler ke klub lain. Namun Barcelona kabarnya akan mencicil klausal tersebut sebanyak 2 kali dalam periode 2 tahun. Inter Miami selangkah lagi dapatkan Sergio Ramos. Inter Miami belum berhenti sampai Lionel Messi. Terbaru, klub Major League Soccer itu dikabarkan selangkah lagi akan dapatkan Sergio Ramos. Inter Miami lagi gencar datangkan pemain-pemain veteran top dari Eropa. Lionel Messi sudah diamankan. Selanjutnya Sergio Busquets dan Jordi Alba turut diincar. Tak sampai di situ, Inter Miami turun mengincar satu nama lagi, ex rekannya Messi di PSG, yakni Sergio Ramos. Dilansir dari Daily Mail, Ramos berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis di PSG pada 30 Juni kemarin. Beberapa klub Arab Saudi turun membidiknya. Laporan dari media-media Spanyol, Sergio Ramos justru dikabarkan berminat kepada tawaran Inter Miami. Apalagi Ramos baru-baru ini liburan ke Amerika Serikat dan dikabarkan bertemu dengan perwakilan klub milik David Beckham itu. Menariknya, Ramos sempat jadi rival Lionel Messi saat keduanya masing-masing berseragam Real Madrid dan Barcelona. Musim terakhir keduanya menjadi kawan saat berada di Paris Saint-Germain. Barcelona akan lunasi utang tunggakan gaji Messi di 2025. Barcelona ternyata masih punya utang tunggakan gaji Lionel Messi yang belum dibayar. Presiden klub Joan Laporta memprediksi akan lunas di 2025. Lionel Messi tinggalkan Barcelona di musim panas 2021. Ketika itu kontraknya di Barca habis dan PSG menjadi pelabuhan yang dituju. Namun rupanya Barcelona masih punya utang kepada Lionel Messi. Utang itu berupa tunggakan gaji dan hak citra si pemain. Ketika dilanda pandemi corona, Barca kehilangan banyak pemasukan, ditambah bunga dan cicilan dari beberapa pembelian pemain di era Presiden Jose Bartomeu, membuat neraca keuangan klub kian terlilit. Karena itu, Barca ambil langkah penundaan pembayaran, penundaan bonus, dan penundaan pembayaran hak citra kepada pemain-pemainnya. Lionel Messi pun turut kena dampaknya. Dilansir dari La Vanguardia,
Barcelona total punya utang sebanyak 52 juta euro atau setara 850 miliar rupiah kepada Lionel Messi. Rencana awal utang itu akan lunas di tahun 2022. Usut punya usut, sampai saat ini utang Barca kepada Messi masih belum tuntas. Presiden Joan Laporta menegaskan utang itu akan dilunasi selambat-lambatnya tahun 2025 nanti. Barcelona memang masih menstabilkan neraca keuangannya sampai saat ini. Luas ekonomi berupa penjualan hak siar besar-besaran dengan jangka panjang sudah dilakukan. Irit-irit membeli pemain di bursa transfer dan tidak memberikan gaji besar kepada pemain. Mereka juga terus mencari investor-investor baru agar dapat terbebas dari krisis finansial itu. Itulah beberapa informasi terbaru seputar sepak bola. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa.